Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tahu sekarang di negara kita, Indonesia, kita sekarang sedang berada di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, yang dimana gara-gara virus ini kita terpaksa membatasi semua aktivitas, di mana pemerintah mengambil kebijakan, termasuk membatasi kegiatan belajar mengajar di sekolah, di mana siswa dilarang untuk beraktivitas di sekolah untuk sementara waktu. Jadi akibatnya ya kita proses belajar mengajar untuk sekarang ini ditiadakan. Jadi melalui video ini kita berharap bahwa walaupun dalam situasi seperti ini, kita anak-anak kita masih bisa belajar di rumah melalui media-media sosial seperti yang sekarang ini. Oke? Jadi untuk kesempatan kali ini langsung saja kita akan belajar tentang materi pelajaran bahasa Inggris, di mana materi kita pada kali ini yaitu mengenai number. Apa itu number? Number dalam bahasa Indonesia artinya adalah angka. Secara umum dalam bahasa Inggris angka ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu disebut dengan cardinal number, dan yang kedua disebut dengan ordinal number. Untuk lebih jelas saya saksikan video ini. Oke? Kita tonton sampai habis supaya paham. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ada dua jenis angka dalam bahasa Inggris. Yang pertama yang disebut dengan cardinal number, dan yang kedua disebut dengan ordinal number. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada poin yang pertama, jenis yang pertama yaitu cardinal number. Cardinal number. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan cardinal number? Cardinal number adalah angka atau bilangan yang menyatakan jumlah. Jadi pengertian dari cardinal number adalah angka atau bilangan yang menyatakan jumlah. Seperti apa contohnya? Kita sering sebutkan dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita batasi sampai 10. Sebenarnya bisa seterusnya 11, 12, 13 sampai seterusnya 1000, 1.000.000, 10 juta dan seterusnya. Tapi hari ini kita akan fokus, karena ini bahasa Inggris dasar. Kita akan fokus 1 sampai 100 dulu. Kita usahakan materi ini bisa membuat kita mudah menghitung bahasa Inggris dari 1 sampai 100. Caranya bagaimana? Simak terus video ini. Jadi untuk mudah menyebutkan angka dari 1 sampai 100, kita mempunyai beberapa teknik, mempunyai beberapa kunci atau rumus, supaya kita bisa dengan mudah menyebutkan angka dari 1 sampai 100. Rumusnya bagaimana? Oke, jadi yang pertama kita tulis angka-angka berikut ini ke dalam bentuk kata. 1 bahasa Inggrisnya 1, 2 bahasa Inggrisnya 2, 3 bahasa Inggrisnya 3, 4 bahasa Inggrisnya 4, 5 bahasa Inggrisnya 5, 6 bahasa Inggrisnya 6, 7 bahasa Inggrisnya 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12,
10. Oke, setelah selesai memberikan masing-masing angka ke dalam bentuk kata, kita harus ketahui sebelumnya bahwa ada beberapa rumus yang bisa kita pakai. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah rumus yang gampang, yang menurut saya mudah untuk diterapkan dalam pelajaran kali ini. Yang pertama, kita harus ingat bahwa belasan dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan tin. Sedangkan puluhan dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan t. Nah, lanjut, ratusan dalam bahasa Inggris kita sebut dengan hundred. Oke, jadi kita harus mengingat ketiga kata ini. Yang pertama, belasan dalam bahasa Inggris disebut dengan tin. Yang kedua, puluhan dalam bahasa Inggris disebut dengan t. Yang ketiga, ratusan dalam bahasa Inggris disebut dengan hundred. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita akan mudah untuk menerapkan dalam menghitung 1 sampai 100. Caranya bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini kita sudah ada angka 1 sampai 10. Kita ingin melanjutkan ke angka selanjutnya, yaitu belasan, dimulai dari angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, kita ingin mengambil dari angka 11, 12, 13, sampai 20. Caranya bagaimana? Nah, kita tinggal lihat rumusnya. Kita ketahui bahwa belasan itu kita sebut dengan tin. Nah, tapi ada catatan untuk 11, 12, dan 13, rumus ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena untuk 11, 12, dan 13 mereka ada bentuk tersendiri. Nah, jadi kita bisa terapkan rumus seperti ini. Tapi untuk 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 19, kita bisa menggunakan rumus yang ada di samping. Caranya bagaimana? Contoh, kita lihat angka 14. Kita tahu bahwa 4 bahasa Inggrisnya adalah 4. 4 bahasa Inggrisnya adalah 4. Kita ingin membuat angka 14. Caranya bagaimana? Kita ketahui bahwa belasan adalah tin. Jadi kita tinggal menambahkan tin di kata selanjutnya. Jadi 14 bahasa Inggrisnya adalah 14. Nah, bagaimana gampang? Kita contoh selanjutnya. 5. Kita ketahui bahwa bahasa Inggrisnya 5 adalah 5. Kalau 15 tinggal ditambahkan belasan menjadi tin. Jadi bahasa Inggris 15 adalah 15. Begitupun dengan 16. Kita ketahui bahwa bahasa Inggrisnya 6 adalah 6. Kita tinggal tulis 6. Tambahkan belasan yaitu tin, sehingga baru menjadi 16. Dan seterusnya. 7, 7 ditambahkan tin menjadi 17. 18, 8 ditambahkan tin menjadi 18. Nah, khusus untuk 18, lihat huruf terakhir 8 adalah T. Dalam bahasa Inggris kita menghindari kata yang double. Jadi bukan 8, 18, tapi satu T-nya dihilangkan. Nah, jadi menjadi 8, 18 seperti ini, ya. Menjadi 18. Oke, 19, 9 ditambahkan tin menjadi 19. 20 kita
kita bawa puluhan adalah T. Nah, jadi 20 menjadi 20. Ya. Untuk 11 dia mempunyai bentuk tersendiri, karakter tersendiri, yaitu 11, 12, 12, 13, 13. Nah, jadi inilah belasan. Bagaimana mudah? Nah, jadi kita tambahkan 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, gampang? Nah, kita sudah punya angka 1 sampai 20. Sekarang untuk puluhan kita tinggal tambahkan 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, 20 sudah ada. Sekarang 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Oke, kita akan bahas puluhan. Nah, jadi kita ikuti videonya sampai habis. Yuk. Oke, jadi sekarang perhatikan di baris puluhan. Nah, kita lihat bahwa semua puluhan ini diakhiri dengan kata T. T, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi untuk menambahkan, untuk menulis puluhan, caranya sama dengan belasan. Kalau belasan kita tambahkan menggunakan tin, tapi kalau puluhan kita tambahkan menggunakan T. Ya, seperti ini. Jadi kita tahu bahwa 4 bahasa Inggrisnya adalah 4. Kalau kita ingin menulis 40, kita tinggal menambahkan puluhan pada kata selanjutnya, sehingga menjadi 40. 50, kita ketahui bahwa 5 bahasa Inggrisnya adalah 5. Sedangkan 50, kita tinggal tambahkan puluhan di akhir kata, sehingga dia berubah menjadi 50. 50. Selanjutnya 60. Kita ketahui bahwa 6 bahasa Inggrisnya adalah 6. Nah, 60 tinggal menambahkan T sehingga menjadi 60. 60. Begitupun 70. Kita ketahui bahasa Inggrisnya 7 adalah 7. Untuk menulis 70 tinggal tambahkan T pada akhir kata sehingga menjadi 70. Gampang? Nah, lanjut, 80 sama juga. Kita ketahui bahwa 8 bahasa Inggrisnya adalah 8. Tinggal menambahkan T sehingga menjadi 80. 90. Bahasa Inggris 9 adalah 9. Nah, bahasa Inggris 9 adalah 9. Untuk menulis 90, tinggal menambahkan T pada akhir kata sehingga berubah bentuk menjadi 90. 90. Nah, untuk 100 kita tulis sini, seratusan adalah 100. Sehingga 100 yaitu 100. 100. Nah, kalau kita artikan dari kata per kata artinya menjadi 100. Tapi kita singkat menjadi 100. Oke?
Nah, sekira gampang ya. Jadi kita sudah punya angka 1 sampai 100. Oke, mudah? Nah, dalam waktu singkat kita bisa paham bagaimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Inggris dari 1 sampai 100 dengan mudah, dengan menggunakan rumus seperti ini. Oke, jadi sekarang kita sudah punya angka 1 sampai 100. Di sini ada satuan, belasan, dan puluhan. Nah, ini masih mudah kita pahami. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika angkanya digabung? Contoh, kita menggabung angka di pertengahan, bukan belasan, tapi bukan juga pas puluhan, tapi di tengah-tengah. Contohnya seperti apa? Seperti kita ingin menulis 25. Nah, 25. Caranya bagaimana? Kita lihat. Di sini tidak ada 25. Nah, bagaimana cara menulisnya? Nah, ini juga kita bisa menggunakan rumus. Jadi, supaya lebih mudah menulis, kita menggunakan rumus yang ada. Caranya bagaimana? Kita tahu bahwa 20 bahasa Inggrisnya adalah 20. Kita tulis 20. Sekarang 5 bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya 5. Tinggal ditambahkan 5. Sehingga bahasa Inggris 25 adalah 25. Gampang? Nah, kita ambil contoh selanjutnya. 47. Contoh 47. Nah, caranya bagaimana? Pertama-tama, untuk lebih jelasnya, kita bagi menjadi beberapa suku kata. 47 terdiri atas 2 suku kata. Suku kata yang pertama adalah 40 dan suku kata yang kedua adalah 7. Nah, kita tulis seperti ini, 40 dan 7. Ya. Jadi ini menjadi 2 suku kata, 40 dan 7. Kita ketahui bahwa bahasa Inggris 40 adalah 40. Sedangkan 7 bahasa Inggrisnya adalah 7. Setelah ini, kita tinggal menggabungkan 2 suku kata yang ada sehingga menjadi 47. Seperti itu. Oke, sudah paham? Nah, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya. 74. Kita ketahui bahwa 70 bahasa Inggrisnya adalah 70. 4 bahasa Inggrisnya adalah 4. Sehingga menjadi 74. Contoh yang terakhir, 95. Kita ketahui bahwa bahasa Inggris 90 adalah 90. Kita tulis 90. Sedangkan 5 bahasa Inggrisnya adalah 5. Sehingga digabung menjadi 95. Jadi dengan rumus seperti ini kita bisa menghitung 1 sampai 100 dengan mudah. Oke? Sekira demikian. Nah, sekira ini gampang untuk kita pahami dan semoga kita bisa latihan di rumah. Jadi kita usahakan lockdown ini bukan berarti kita tidak beraktivitas, tapi dari rumah kita bisa belajar dan tetap bagaimana kita memperoleh ilmu dengan cara-cara yang bisa kita lakukan di rumah. Oke, seperti membuka media sosial dan lain-lain. Oke, saya kira jelas. Nah, jadi sekian dulu materi dari saya. Mungkin misalnya kita bertemu di video selanjutnya. Oke, nah, selamat mencoba di rumah. Oke, jadi demikianlah tadi penjelasan materi mengenai angka atau number. Lebih khususnya kita membahas mengenai cardinal number. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari tadi itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga bisa pelajari di rumah. Nah, jadi pesan saya, lockdown
itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kita tinggal di rumah, tapi tetap bisa berinovasi. Bagaimana kita belajar dari rumah, kita membuka media-media yang bisa kita untuk gunakan agar bisa tetap belajar. Ya, jadi diharapkan anak-anak yang stay di rumah agar bisa tetap belajar dengan menggunakan media-media yang ada. Oke, jadi sekian dulu video dari saya dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Oke, wassalam.